Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsani Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Gundar, qala hadatsana Syu'bah, anil Mughirah bin Nu'man, an Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbasin qala. Dari Ibnu Abbas, qama fina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Suatu hari Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami, kemudian beliau berkhutbah. Faqala, apa isi khutbahnya? Innakum mahsyuruna, sungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar, digiring. Hasyar itu maksudnya digiring. Hasyar itu digiring. Itu digiring ke padang mahsyar. Hufatan uratan, dalam kondisi tidak pakai alas kaki, dalam kondisi telanjang. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana, kemudian Nabi bacakan firman Allah, sebagaimana kami mulai penciptaan, kami ulangi lagi. Bukankah seorang ketika pertama kali dicipta keluar dari perut ibunya, dia tidak pakai sendal, dia tidak pakai baju, dia tidak bawa harta, dalam kondisi telanjang, maka demikian kata Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai penciptaan, kau keluar dari perut ibumu tidak bawa harta sama sekali. Demikian pula ketika kau dibangkitkan. Harta yang dikumpulkan selama ini ternyata tidak ada, tidak yang dibawa sama sekali. Orang mengumpulkan harta sekarang tidak ada yang dia bawa kecuali kain kafan. Masuk dalam kuburan. Maka seorang harus cerdas ya. Agar hartanya bisa masuk dalam kuburannya, maka hendaknya dia gunakan harta tersebut untuk amal soleh. Sehingga kalau jadi amal soleh, maka amal soleh akan menemaninya dalam alam barzakh. Tapi kalau dia gunakan bukan untuk amal soleh, maka akan dia tinggalkan harta tersebut. Subhanallah, saya baru ketemu orang cerita, Ustaz ini rumah besar Ustaz. Ada orang yang bikin, baru selesai bikin, dia udah meninggal dunia. Subhanallah. Dia bangun rumah untuk orang lain. Dia sendiri tidak menempati. Dia tidak menempati. Yang ditempati dalam tanah. Tapi kalau hartanya dia gunakan di jalan Allah, itu harta akan jadi amal soleh dan menemani dia dalam alam barzah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, qala ibnu Adam mali. Ibnu Adam berkata, hartaku. Maka dikatakan, wa malaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta. Ya. Tidak ada harta bagimu sungguhnya wahai anak Adam kecuali apa yang kau makan maka kau habiskan. Aw labista fa ablait. Atau yang kau pakai terus kemudian rusak pakai baju tersebut. Aw tasaddaqta fa amdait. Atau yang kau sedekahkan kemudian menjadi amal solehmu. Cuma 3 kemungkinan. Kalau untuk makan habis, untuk pakai selesai. Menjadi usang pakaian tersebut, mobil rusak, rumah ya sudah. Tapi yang benar-benar hartamu yang kau gunakan dunia dan yang kau gunakan di alam barzakh. Dunia itu harta kita benar, yang kita makan itu benar-benar harta kita. Yang kita kasih orang bukan harta kita. Ya. Yang kita pakai baju, mobil itu yang kita punya, yang orang lain pakai berarti bukan punya kita karena sungguhnya tidak kita gunakan. Itu dunia. Di akhirat gimana? Kata Nabi, wa tasaddaqta fa amdait. Yang kau sedekahkan dan itu kemudian bertahan, yaitu abadi. Maksudnya sedekah maka akan jadi amal saleh yang menemani kita dalam alam barzakh. Lihatlah kenyataan yang menyedihkan. Orang dibangkitkan dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Ya, tidak bawa apa-apa. Kemudian Nabi berkata, inna awwala al-khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Yang pertama kali dipakaikan baju dari makhluk adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi semua dibangkit dalam kondisi tidak berpakaian kecuali Ibrahim. Di sini dibahas oleh para ulama, kenapa Ibrahim yang pertama kali dipakaikan baju? Ada pendapat yang mengatakan sebagai pemuliaan kepada Ibrahim alaihissalam. Karena ketika dia membela tauhid, dia membela Allah Subhanahu wa taala di suatu negerinya Babil, semua orang musyrik, semua orang kafir, bapaknya saja tukang bikin Tuhan. Bapaknya Ibrahim punya pabrik produksi Tuhan. Semua orang memusuhi dia. Bersatu padu untuk membakar dia. Subhanallah. Tapi benar kata Nabi kepada Ibnu Abbas, "Lau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik." Kalau seluruh manusia bersatu padu untuk beri mudarat kepadamu, mereka tidak bisa beri mudarat kepadamu kecuali yang telah Allah catat akan menimpamu. Jika tidak. Maka mereka semua kumpulkan kayu bakar yang lama untuk bakar Ibrahim. Mereka bikin rencana. Jadi Ibrahim ditahan dulu, dipenjarain dulu. Kemudian mereka kumpulkan kayu bakar. Butuh waktu yang lama. Sampai ada yang sakit mengatakan kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Sampai orang bernazar untuk bawa kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Sehingga tatkala dikumpulkan kayu bakar yang banyak,
Ibrahim dibuka bajunya, dibuka bajunya. Jadi dia pernah dibuka bajunya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilemparkan di udara pakai katapult raksasa supaya dia masuk di tengah lautan api kemudian terbakar. Disitulah Ibrahim berdoa, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia Allah sebaik-baik tempat pertolongan. Maka Allah pun berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Akhirnya Ibrahim selamat. Nah, di sini dia dibuka bajunya karena membela apa? Tauhid. Karena membela apa? Tauhid. Di antara hewan-hewan yang ikut meniup api siapa? Cicak. Makanya di antara hikmah kenapa cicak disunahkan untuk dibunuh, minal fawasiq, hewan yang termasuk hewan-hewan yang mengganggu, Rasulullah sebutkan misalnya tikus, cicak, ular, ya, kemudian misalnya burung gagak yang mencuri, ya. Misalnya anjing yang menggigit, mengganggu, ya. Di antaranya cicak, cicak juga mengganggu, datang masuk ke makanan, masuk ke merusak apa? Makanan. Salah satu hikmahnya, tidak apa dibunuh. Yang kedua di satu hikmahnya agar kita menyalakan cahaya tauhid. Ingat ini pernah nenek moyangnya. Jadi bukan dosa keturunan, bukan, tapi untuk di antara hikmahnya ketika kita membunuh cicak adalah untuk ingat bahwasanya kita harus membela apa? Tauhid. Kemudian para ahli bahas apakah yang dimaksud cicak yang ada di rumah atau cicak yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya Ibrahim alaihissalam, ya, kita ingat ya bagaimana perjuangan dia. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti kisah Al-Habib yang dalam surat Yasin. Ketika para rasul datang kemudian dimusuhi oleh kaumnya, dia datang dari jauh. Maka kemudian dia pun menegur kaumnya. Ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikuti para rasul. Ikuti para rasul. Kaumnya marah, dia dibunuh. Al-Habib dibunuh. Ketika dibunuh, ternyata dia dimasukkan Allah dalam surga. Maka dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi. Ya. Seandainya kaumku mengetahui ya, apa yang Allah berikan kepadaku. Jadi dia meninggal kemudian masuk apa? Surga. Tapi dia sayang kepada kaumnya. Dia mengatakan seandainya kaumku tahu apa yang aku rasakan sekarang ya, diampuni oleh Allah, diberikan kenikmatan, dimasukkan dalam surga. Ya, terkadang dakwah itu perlu perjuangan. Ya. Nah, Ibrahim karena dibuka bajunya, maka Allah muliakan. Maka ketika itu dia yang pertama kali dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilaf di kalangan para ulama. Mana yang duluan pakai baju? Ibrahim alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ulama sepakat bahwasanya nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim bersepakat dalam al-khullah, dua-duanya mendapat gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Makanya Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Nabi berkata, innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasihnya. Kalau kita boleh urutkan bahwasanya Nabi yang paling tinggi Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi siapa? Ibrahim. Nah, jelas tapi Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Namun kenapa Ibrahim diberikan baju terlebih dahulu? Maka ada yang mengatakan tidak, Nabi Muhammad sudah dapat baju dulu. Ibrahim diberikan baju maksudnya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ini pendapat. Untuk tetap menjaga Rasulullah yang paling pertama. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, zahirnya Ibrahim dulu kasih baju, baru kemudian Rasulullah. Rasulullah belakangan. Tapi meskipun Rasulullah belakangan diberikan baju lebih indah daripada bajunya siapa? Ibrahim. Karena Rasulullah lebih tinggi kedudukannya. Dan kaidah menyatakan bahwasanya tidak mesti kalau ada seorang Nabi lebih unggul dari Nabi kita SAW dalam satu sisi, kemudian berarti dia lebih unggul dari sisi yang lain. Ya, seperti dua orang. Satu kebaikannya 100, satu kebaikannya 2, tapi lebih unggul daripada yang satunya. Tetap saja yang kebaikannya 100 lebih unggul. Meskipun dia mungkin lebih afdal dari sebagian sisi. Dan itu yang terjadi seperti hadis ini. Rasulullah mengabarkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam lebih dahulu pakai baju daripada Nabi Muhammad SAW. Maka dia lebih afdal dari sisi didahulukan memakai baju daripada Nabi ketika di padang mahsyar. Namun bukan berarti dia mengungguli Nabi. Karena Nabi lebih unggul dari sisi yang lain.
Contoh lagi, misalnya sudah pernah kita bahas Nabi Muhammad SAW ketika dibangkitkan hari kiamat, dia sadar, tiba-tiba dia lihat Nabi Musa sudah pegang arsy. Kata Nabi Muhammad SAW, saya tidak tahu apakah Nabi Musa tidak ikut mati ketika ditiupkan sangkakala, ataukah dia dibangkitkan sebelumku. Yang dua kemungkinan itu menunjukkan dia lebih mulia daripada Nabi dari sisi ini. Paham? Contoh ini. Namun bukan berarti Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi. Nabi Muhammad SAW mengunggul Nabi Musa dari sisi banyak sisi. Contoh lagi seperti sebagian ulama membahas tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf lebih tampan dari sisi tampan yang disukai oleh wanita. Oleh karenanya ketika para wanita melihat Nabi Yusuf, mereka sampai pingsan, sampai di antara mereka sampai ada yang motong-motong tangan tanpa sadar. Sebagian ulama mengatakan sampai ada yang langsung tiba-tiba haid mendadak karena lihat Nabi Yusuf alaihissalam begitu saking tampannya. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka potong-potong tangan mereka. Bayangkan begitu tampannya Nabi Yusuf. Saya rasa zaman sekarang lihat cowok seganteng apapun, kalau ngiris pakai silet pasti menangis ya. Jangankan silet pakai jarum pentul pasti kaget. Bagaimana mereka tidak sadar sampai ngiler, sampai apa istilahnya kalau bahasa kita ya. Sampai terpesona, lupa kalau mereka motong tangan mereka. Saking tampannya Nabi Yusuf. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf, kata Nabi SAW, waqad u'tiya syatral jamal. Sungguhnya Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Berarti ketampanannya tidak biasa, ketampanan yang sangat luar biasa. Dan itu tidak dialami oleh Nabi. Tidak ada disebut perempuan lihat Nabi Muhammad kemudian enggak ada. Cuma Rasulullah gagah, dari sisi gagah, gantengnya laki-laki seperti apa. Tapi wajahnya Nabi Yusuf ganteng, membuat wanita kalau melihat bersyahwat. Sehingga dia telah diberikan setengah ketampanan. Namun meskipun lebih tampan Nabi Yusuf daripada Nabi, bukan berarti Nabi Muhammad di bawah Nabi Yusuf. Tidak. Artinya bisa jadi ada sebagian Nabi punya kelebihan lebih daripada Nabi SAW dari sebagian sisi. Namun tetap Rasulullah SAW yang lebih apa? Utama. Seperti dalam hadis ini, meskipun Ibrahim alaihissalam yang pertama kali dipakaikan baju, bukan berarti dia lebih mulia daripada siapa? Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Dan akan didatangkan kepadaku sekelompok lelaki dari umatku. Tidak banyak, sekelompok lelaki. Rijal itu sekelompok orang. Fayukhadhu bihim dhatal shimal. Kemudian mereka digiring ke arah kiri. Itu diajak ke neraka. Fa'akulu ya Rabbi. Aku berkata ya Rabbku, ashabi, sahabat-sahabatku. Itu Rasulullah kenal mereka. Mereka pernah hidup sezaman dengan Nabi. Mereka sudah menuju telaga. Nabi sudah sambut, ternyata mereka tidak jadi telaga, malah digiring ke arah kiri. Rasulullah bilang, ya Allah, ashabi, sahabat-sahabatku. Ya. Fayaqul, maka Allah berkata, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka bikin setelah engkau. Mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Fa aqulu kama qala al-abdus salih, maka aku berkata sebagaimana perkataan hamba yang saleh, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya tidak tahu ya Allah, saya dulu menyaksikan mereka ketika aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tetapi ketika kau wafatkan aku, engkau yang mengawasi mereka. Rasulullah mengatakan, aku tidak tahu ya Allah. Aku sangka mereka masih di atas iman. Ternyata Allah kabarkan mereka sudah berubah, melakukan perbuatan-perbuatan baru. Kata Nabi minta uzur, ya Allah, aku tidak tahu. Dulu waktu masih hidup bersama mereka, aku bisa mengawasi mereka. Tatkala kau wafatkan aku, maka engkau yang mengawasi. Taib. Fayuqal innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim. Dikatakan mereka murtad setelah wafatnya engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah kabarkan ada di antara orang-orang yang Nabi kenal di zamannya murtad. Tapi jumlah mereka tidak banyak. Makanya disebutkan rijalun, sekelompok orang. Usayhibi dalam sebagian riwayat sekelompok, yaitu pakai tasghir yang menunjukkan sedikit. Tidak banyak. Sehingga para ulama mengatakan, siapakah orang-orang di zaman Nabi ini yang kemudian murtad? Yang Rasulullah meninggal kemudian mereka murtad. Jawabannya ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang munafikin yang Nabi tidak tahu. Karena orang munafik ada yang Nabi tahu, ada yang Nabi tidak tahu. Wa min ahlil madinati maradu ala nifaq, ya, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, ya.
ada penduduk orang-orang munafik di kota Madinah yang kau tidak tahu tapi kami tahu. Jadi ada orang munafik yang Nabi tidak tahu. Di antaranya ini, Nabi menyangka mereka orang Islam, ternyata mereka setelah Nabi meninggal mereka ternyata menunjukkan kemunafikan mereka. Mereka murtad. Ini pendapat. Dan mereka tidak banyak. Pendapat kedua, maksudnya orang Arab Badu yang masuk Islam. Orang Arab Badu masuk Islam, imannya tidak kuat, ketika Nabi meninggal mereka murtad. Bukan seperti perkataan orang-orang Rafidhah bahwasanya yang ketika Nabi meninggal seluruh sahabat murtad kecuali cuma 4 orang, 8 orang. Semuanya murtad. Abu Bakar murtad, Umar murtad, Utsman murtad. Yang tidak murtad cuma Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Al-Miqdad bin Aswad, ya, Abu Dzar, ya, Al-Ghifari. Ini yang tidak murtad cuma segini. Sisanya semua apa? Murtad, ya. Ini tidak benar. Yang benar yang disebutkan dalam hadis ini murtad cuma sedikit. Lagi pula, siapa sih yang memerangi orang-orang murtad? Abu Bakar yang memerangi orang-orang murtad. Ketika di zaman Nabi orang-orang pada murtad mengikuti nabi-nabi palsu, maka Abu Bakar menyerang mereka. Abu Bakar yang menyerangi para murtadin, dia malah dituduh orang Syiah sebagai orang yang murtad. Taib, ini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau wafat. Makanya ketika hari kiamat Rasulullah dikagetkan ada sekelompok orang Rasulullah kenal. Rasulullah mengatakan, kenapa ya Allah mereka dibawa ke neraka? Maka dikatakan, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Maka Nabi kemudian menyampaikan, aku tidak berkata kecuali sebagaimana perkataan Nabi Isa. Ketika Allah tanya, apakah engkau menyuruh umatmu untuk menyembahmu wahai Isa dan menyembah ibumu? Kata Nabi Isa alaihissalam, saya tidak pernah ngomong begitu ya Allah. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya menjadi saksi mereka ketika saya masih sama mereka. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu kalau mereka murtad. Saya dulu menjadi saksi mereka ketika saya sama mereka. Tatkala kau wafatkan aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Engkau yang tahu. Berarti Nabi setelah meninggal dia tidak tahu apa yang terjadi. Faham? Maka tidak benar perkataan sebagian orang sufi yang mengatakan Nabi jalan-jalan di Surabaya, jalan-jalan ikut acara inilah, mungkin acara maulid, acara kenegaraan, acara apa, ikut sana sini. Kalau Nabi jalan-jalan terus, Nabi tahu perkembangan politik, Nabi tahu macam-macam, Nabi mungkin kasih nasihat-nasihat, ya. Tidak benar, ya. Makanya khurafat sekarang banyak, ya. Khurafat banyak, ya. Tapi tidak semua orang sepakat dengan khurafat tersebut, ya. Ada yang mengatakan, tadi saya baru dengar ada salah seorang dari mereka membantah di antara mereka. Dia mengatakan, nanti mereka bikin pertemuan, tiba-tiba dia diam. Kemudian seakan-akan melihat Nabi lewat. Setelah itu, dia bilang, tadi Nabi lewat, Nabi kirim salam buat kalian. Masya Allah. Yang hadir kan semangat. Kirim salam Nabi buat. Nabi jalan-jalan ini. Ya, itulah khurafat yang tersebar. Nabi bilang, katakan, saya tidak tahu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya waktu sama mereka, saya tahu ya Allah. Falamma tawaffaitani, tatkala kau matikan aku, kunta antar raqib alaihim. Engkau yang mengawasi apa? Mereka. Ini khurafat luar biasa, ya. Bilang Nabi ketemu ini. Karena kalau sudah bilang saya ketemu Nabi, orang hebat, kayak masuk surga. Ya, berarti kan teman Nabi. Saya ketemu Nabi, ngobrol sama Nabi, naik mobil sama Nabi. Jadi Nabi kayak subhanallah, ya. Tidak ada penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih sering bilang Nabi aja tidak pernah keluar dari kuburan ketemu Aisyah, ketemu istrinya 9. Nabi waktu meninggal istrinya berapa? 9. Tidak ada satupun yang Nabi temui ketika setelah beliau meninggal. Nabi tidak pernah ketemu dengan Fatimah putrinya sampai Fatimah sakit akhirnya meninggal dunia 6 bulan kemudian. Nabi tidak pernah bertemu dengan mantu-mantunya. Ada mantunya siapa? Utsman, ada Ali. Itu kan mantunya. Nabi tidak bertemu dengan mertuanya. Siapa mertuanya? Umar dan Abu Bakar. Ya enggak? Istrinya tidak pernah ditemui. Sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah ditemui. Mantunya tidak pernah ditemui. Anaknya tidak ditemui. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad juga tidak pernah ditemui. Terus ketemu ente di Surabaya ngapain? Ada apa gerangan? Katanya Surabaya diperhatikan oleh Kanjeng Nabi SAW. Apa yang diperhatikan Surabaya? Kenapa bukan Jakarta, ya? Kenapa bukan Tegal? Dan macam-macamnya. Jadi ini semua khurafat.